Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya riding dari Madura, Bangkalan tepatnya menuju ke Sumbawa Sape. Jadi dalam perjalanan ini saya ada beberapa acara. Jadi yang pertama itu ngejopin ya, nyuting post wedding teman sahabat saya. Kemudian habis itu baru kita touring ya. Jadi perjalanan ini kita ada syuting, ada vlogging juga. Kemudian ada hunting. Hunting ini saya untuk ngambil beberapa banyak footage untuk saya jual Shutterstock atau saya untuk jadikan konten YouTube saya. Jadi awalnya perjalanan ini itu tidak disengaja teman-teman ya. Saya bersama teman dari Juventus ketika nobar merencanakan ayo naik kapal dari Surabaya ke Lombok, terus kita explore Lombok terus pulang. Jadi karena tidak ada keinginan yang kuat, jadi hanya sekedar wacana saja, jadi tidak ada rencana kuat ya. Hingga pada akhirnya teman saya menikah dan dia menawarkan, kamu ke Bali nggak aja? Nah, karena kebetulan mereka berdua tuh sama-sama belum pernah ke Bali, jadi menawarkan saya kalau saya touring ke Bali, dia ingin sekaligus ya saya sebagai guide-nya, karena saya juga sering ke Bali untuk nyuting juga kan. Nah, jadi jawaban saya tidak ada jadwal ke Bali, tapi saya jadwalnya ke Lombok dan mungkin ke Sumbawa naik kapal, tapi itu unplanning ya, jadi belum di planning sama sekali. Nah, dan dia menawarkan, ya udah yuk berangkat aja tanggal sekian, nanti saya bayar penginapan dan bla bla bla. Ya terus terang kalau saya ke Lombok saya kan hanya melintasin Jawa Bali aja terus langsung ke Lombok, pulang lewat kapal, jadi saya nggak ada rencana stay di Bali. Nah, jadi berawal di situ, terus teman saya menawari juga, ya udah sekalian saya mau syuting post wedding berapa ketemu, nah sekalian kita liburan di Bali, jadi begitu. Jadi saya berangkat naik motor, teman saya naik pesawat dari Surabaya. Jadi kita hanya mampir sebentar di Surabaya untuk cari makan, kita langsung berangkat menuju langsung ke Probolinggo, langsung ke Python. Kita beristirahat di SPBU 80 kamar mandi. Ya, ini jumlah SPBU-nya ada 80 kamar mandi teman-teman, banyak banget. Kalian bisa hitung sendiri, tepatnya di Utama Raya Resort. Jadi unik banget ya, ini ada 80 kamar mandi. Jadi saya kalau ke arah Bali atau ke arah Banyuwangi itu mesti ya kemungkinan besar 90% pasti mampir sini, karena jarak dari Surabaya ke Banyuwangi ini adalah pertengahan ya. Ini udah masuk Besuki sih sebenarnya sih, jadi pertengahan. Kalau mau ke Ketapang dari Surabaya ini pertengahannya, sebelum masuk ke Alas Baluran, atau sebaliknya kalau dari Alas Baluran kita capek istirahat di sini. Jangan paksakan kalau lagi riding ya. Itu motor parkir sana. Istirahat dulu. Sekarang udah jam 3 subuh. Habis ini kita akan lanjut berangkat lagi. Kemungkinan insya Allah nyampe Banyuwangi, Ketapang itu jam 6, jam setengah 6 kurang lebih ya. Nah, kita istirahat di situ sekalian hanya sebentar, mungkin 15 menit, 20 menit, kita tidak terlalu lama. Lanjut ke perjalanan menuju langsung ke Ketapang. Tapi di sini saya tidak langsung ke Ketapang, saya berhenti di foto sebentar untuk ambil foto di Tugu 1000 km Panarukan. Habis itu karena sudah subuh, sholat subuh sebentar dan kita berhenti dulu di alun-alun teman-teman. Kita berhenti di alun-alun Situbondo untuk ngambil drone, karena rencana saya kan bukan touring ngebut kejar restoran, kan saya memang untuk hunting foto video ya, untuk saya jual dan untuk saya bikinkan konten. Nah, setelah dari Situbondo saya lanjutkan perjalanan menuju ke Gilimanuk. Di situ kita lelah banget, ngantuk banget. Kalau lelah nyetir sih kita masih kuat, tapi ngantuk banget karena saya itu tidak tidur teman-teman. Kenapa saya bikin penirnya H-2? Karena sebelumnya saya tuh 4 hari keliling Pacitan, Madiun, Ponorogo, Ngawi bersama Dinas Pariwisata Jawa Timur. Jadi saya benar-benar capek, tidak ada istirahat. Langsung perjalanan ya. Belum lagi teman ngedit video klip musiknya sampai malam hari sebelum saya berangkat itu. Jam 1 dia baru pulang, jadi ya saya benar-benar kantuk payah. Nah, jadi saya istirahat sebentar di Pelabuhan Ketapang. Untuk sepeda motor sudah non tunai, so pakai kartu e-tol ya. Jadi kalian kalau mau nyebrang Jawa Bali harus sudah pakai e-tol teman-teman.
So sampai di Pelabuhan Gilimanuk saya istirahat karena benar-benar ngantuk banget, dan itu molor, itu sudah siang. Dan rencananya kita itu sampai di hotel di Kuta itu rencananya itu awalnya itu siang, dan ternyata siang kita baru nyampe Gilimanuk ke Kuta itu sekitar 3,5 sampai 4 jaman. Dan setelah istirahat kita langsung teruskan perjalanan menuju ke Kuta. Sesampai di Kuta kita istirahat karena kita sudah tepar. Nah, teman saya sudah nyampe duluan siangnya, jadi mereka jalan-jalan di sekitar Kuta dulu. Jadi kita sampai, kita istirahat. Jadi hari pertama di Bali kita pakai untuk istirahat saja. Karena besok hari kedua, ketiga, dan keempat itu baru kita kerja untuk syuting. Nah, masuk hari kedua, tujuan pertama kita yang akan kita singgahi adalah Pura Ulundanu Beratan, ya. Yang ada di Bang 50 ribuan itu. Ini adalah tempat spot yang paling komersil di Bali, jadi paling sering dikunjungi wisatawan karena danaunya bagus, pegunungannya bagus, dan juga suasana pura-pura itunya juga banyak. Jadi ya bagus daripada saat berkunjung. Jadi spot ini bagus untuk pengambilan video post wedding. Di sini kita ngambil foto video post wedding karena berbentuk Jumatan. Kita berhenti Jumatan dulu di masjid. Situ ada masjid besar. Sorenya kita lanjut lagi siangnya. Kemudian sepulang dari situ kita tidak mau terlalu lama karena kita akan lanjut untuk shoot di daerah Ubud. Kita ke persawahan Ubud, teman-teman, di Tegalalang Rest Terrace Ubud. So kita lanjut perjalanan ke sana, ditempuh sekitar 1 jaman. Setelah sampai sana kita sudah agak sedikit kemalaman, jadi jam 5 kurang itu sudah matahari sudah redup, tapi ya enak sih. Gelap-gelapnya romantis, cuman karena ini bukan pantai jadi nggak dapat sunset ya. Pulang dari Ubud kita langsung pulang ke penginapan. Malam kita pakai itu istirahat karena sudah tepar. Di hari ketiga kita melanjutkan perjalanan untuk syuting di Nusa Penida. Kita ke Pantai Kelingking. Jadi di sini saat baru pertama juga ke Pantai Kelingking, dan juga saya nggak tahu bagaimana rute di sana. Jadi kita beli tiket satu orang harganya 200.000 untuk PP ya. Naik speedboat 800.000 total. Kondisi di dalam speedboatnya bagus. Durasi perjalanan hanya kurang lebih kalau saya tidak lupa sekitar setengah jaman, mungkin tidak terlalu lama. Nah, di sana kita langsung menuju ke Pantai Kelingking. Dari pelabuhan kita sewa motor, 2 motor itu Vario dan Scoopy. Mereka bilang Vario itu motor besar, Scoopy motor kecil ya. Golongan Scoopy, golongan Fit itu motor kecil. Sedangkan Vario itu mereka golongan motor besar. Harganya juga beda. Vario itu 75.000, Scoopy 50.000. Jadi intinya kita tawar-nawar, kita dapat 2 motor itu 150.000. Saya nggak tahu murah atau enggak, baru pertama. Kita ditawarkan di Nusa Penida tersebut ada banyak spot, tapi kita tidak bisa ya karena kita tuh hanya PP. Kita jam 5 itu sudah ditunggu kapal ya. Jadi bagaimana caranya sampai sebelum jam 5 itu kita dapat foto video, juga dapat Pantai Kelingking. So kita lanjutkan ke Pantai Kelingking. Jaraknya sekitar 45 menit atau 1 jaman. Kita ngambil, rame banget teman-teman karena ini weekend ya. Rame banget, tidak dapat spot. Ya akhirnya kita curi-curian spot-spot aja gitu. Setelah dari Pantai Kelingking kita putuskan untuk pulang. Pada saya ingin ngambil Angel Billabong, pantai bla 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 banyak untuk dari drone, cuma angin terlalu kenceng, bahaya. Di situ angin laut bercampur dengan tebing yang dimana tidak dapat diprediksi teman-teman, turbulennya tinggi. Jadi Mavic saya begini-begini banget. Tapi banyak bule menerbangkan drone Spark itu nyantai banget ya, Mavic Air nyantai banget ya, mungkin banyak duitnya kali ya. Oke, lanjut. Kita pulang lebih awal karena kita sudah sampai di pelabuhan lebih awal. Kita pulang naik kapal ada alternatif. Jika kita pulang jam 5 nanti naik kapal ini, dari tiketnya ya kita tidak bisa sembarangan. Itu tiketnya dari ada beberapa banyak pelayaran, biro pelayaran, jadi kita sudah ditentukan. Kalau kamu pulangnya di bawah jam sekian, nanti kamu naik kapal ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan naik kapal. Seperti itu teman-teman. So kita pulang duluan dan dari situ kita lanjut ke Kuta, Bali ya, ke Legian Kuta. Karena masih ada waktu kita untuk ngambil sunset. Setelah sunset selesai, kita putuskan untuk pulang dan istirahat teman-teman. Oke, sekarang kita di hari keempat. Di hari keempat ini kita sebenarnya untuk menambal sulam apa yang di hari pertama dan kedua yang kurang. Jadi dari keempat ini saya mewajibkan ada scene pasar yang wajib, sisanya mungkin boleh kembali ke tempat yang menyerupai ya. Jadi kita putuskan untuk cari tempat sawah karena kita pengen ngambil scene naik motor di sawah. Jadinya kita kembali ke Ubud ya, Ubud. Tapi bukan terkalanan ya. Saya menemukan spot yang benar-benar kita bisa melewatin sawah ya, bisa nama motornya dan private banget. Kalau dari sebelah sana sih kabarnya nggak bayar, tapi kalau tadi itu yang kita masukin itu bayar tuh. Cuma saya nggak tahu, jangan bayar aja kan, spotnya bagus, worth it banget.
Sebelah dari situ kita langsung menuju ke Pasar Sukawati. Nah, kita ngambil SIM dan sekaligus belanja untuk oleh-oleh teman saya. Saya nggak beli oleh-oleh karena saya lanjut ke Bali kan besoknya kan. Setelah itu mereka memutuskan karena masih banyak waktu, mereka ingin air terjun Teganungan. Dari parkiran menuju ke bawah terjun tuh, waduh, turunannya banyak banget teman-teman. Jadi kita capek duluan dan hampir nyampe ke air terjunnya. Itu air terjunnya rame banget karena weekend. Akhirnya kita nggak sampai ke air terjunnya, cuma sampai ke aliran kalinya doang. Sebenarnya bisa, udah deket, cuman air terjunnya kan nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi kelihatan banget loh penuh sesak sama orang-orang banyak gitu ya. So kita skip aja itu. Sepulang dari air terjun kita kembali ke penginapan di daerah Kuta. Sama, 4 hari itu kita di tempat yang sama. Anak biker nyucinya pakai box men. Ini buat bilasan air, ini buat kurang airnya kayaknya ya. Iya, tambah lagi airnya ya. Tambah lagi kan airnya kan. Subsidi dari sini. Terus oke, ya udah, saya mau nyuci juga dulu. So di hari terakhir, hari kelima, kenapa saya bilang hari terakhir? Ini hari terakhir saya job ya, job untuk post wedding. Kalau teman-teman belum tahu post wedding itu apa? Post wedding itu kebalikannya pre wedding. Kalau pre wedding itu syuting sebelum nikah, sebelum resepsi ya, sebelum akad. Tapi post wedding itu setelah resepsi atau setelah akad, jadi udah sah ya. Mau pegangan tangan, mau apa itu udah sah gitu. So setelah dari di hari kelima kita karena pesawatnya mereka tuh malam ya, sore jam 8. Nyampe bandara tuh saya perkirakan mereka harus jam 6 sudah di bandara, jadi masih ada waktu dari pagi sampai jam 4 sore itu kosong. Saya menawarkan tuh, ya udah kita ngambil SIM pantai aja. Kita belum ke Pandawa, kita belum ke Melasti juga. Melasti saya tawarkan karena murah dan juga bagus tempatnya teman-teman. Kita hanya ngambil beberapa SIM aja karena panas ya, mereka sudah merasa cukup banyak dari hari pertama sampai hari keempat footage-nya, jadi ya sudah, saya terserah klien, yang penting bahannya sudah dapat. Habis itu kita pulang, mereka ke bandara. Jadi saya ke teman di daerah Mengwi, terminal Mengwi, dekatnya Mengwi. Kita ke sana, kita diajakin nonton bioskop teman-teman. Kita ya awalnya sudah menolak karena kita hanya numpang mandi sebenarnya, istirahat bentar karena malam kita akan lanjut ke Lombok. Ya, kita sudah dibelikan bioskop, ya sudah, ternyata bioskopnya tuh dekat dengan penginapan. Waduh. Jadi kita sebenarnya dari penginapan dari Kuta menuju ke Mengwi itu jauh banget, 1 jaman ya. Ternyata bioskopnya ada di dekatnya Kuta, ada di Transmart Bali. Itu dekatnya Kuta. Ya sudahlah, kita nonton, kan kita malamnya langsung balik mandi, kita langsung berangkat ke pelabuhan Padang Bay. Malam hari jam 2, jam 1 malam kita baru berangkat. Dan kita baru bisa naik ke kapal tuh sekitar jam 3:30 teman-teman ya. Sekarang jam 3 waktu WITA. Kita lagi ada di pelabuhan Padang Bay, Bali. Ya, kita akan menyeberang ke Lombok. Tadi kita nyampe sini terus ya sekitar jam 2-an ya. Cuman ini antri banget, kita udah 1 jam sini. Sempat tadi mau masuk, cuman suruh keluar lagi karena motor saya gak muat bawa ya 3 box ini ya. Mereka memprioritaskan truk dulu sama kendaraan sudah antri lebih lama daripada kita. Ya, saya mungkin gagal dapat sunrise di Pelabuhan Lembar, jadi ya mungkin sunrise-nya di laut aja kali ya.